Kebahagiaan sejati. Renungan terinspirasi dari bacaan Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Sejak kematian Yesus di kayu salib, membuat ibunya dan semua sahabat Yesus berduka, termasuk Maria Magdalena. Setelah hari ketiga, Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Betapa kaget dan sedih ia mendapati kubur itu sudah kosong. Yesus sudah tidak ada di sana. Hal ini juga disaksikan oleh Petrus dan murid lainnya. Mereka melihat kubur kosong, maka Petrus dan murid lainnya pulang ke rumah. Tetapi Maria Magdalena tidak pulang. Ia tetap di sana, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba Yesus datang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Namun Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Sampai Yesus memanggil nama Maria, baru ia mengenalinya. Sejak itu Maria Magdalena menjadi sangat gembira dan penuh sukacita, karena ia bisa kembali bertemu dan melihat Tuhan. Kegembiraannya itu ia bagikan dengan memberitahu kepada murid-murid Yesus, "Aku telah melihat Tuhan." Kejadian ini mengingatkan kita dengan perempuan Samaria yang bertemu Yesus di dekat sumur Yakub. Setelah perempuan Samaria bertemu Yesus, hatinya sangat gembira dan segera ia mewartakan sukacita kepada orang lain. Ketika Maria Magdalena dan juga perempuan Samaria sungguh mencari Yesus dan mau meluangkan waktu bersamanya, nampaklah suatu kebahagiaan di dalam diri mereka. Ada sukacita yang meluap-luap memasuki hati dan hidup mereka. Begitupun dengan apa yang saya alami. Ketika saya merasa sedih dan bingung, waktu itu anak saya belum mendapat sekolah untuk melanjutkan ke SMA. Saya berdoa. Tiba-tiba di dalam hati saya ada suara memberitahukan saya untuk menghubungi seorang bapak, yaitu guru sekolah yang belum saya kenal sebelumnya. Melalui bapak ini, saya bisa bertemu dengan suster. Dalam sekejap waktu, anak saya bisa diterima tanpa tes dan tanpa uang. Luar biasa, Tuhan menolong saya dan anak saya dengan caranya. Padahal pendaftaran sekolah sudah ditutup.
Hati saya sungguh merasa lega dan penuh syukur. Permohonan saya dikabulkan. Sungguh nyata kehadirannya membantu anak saya. Marilah kita juga mencari Yesus dengan sungguh dalam mau meluangkan waktu untuk bersamanya, agar kita bisa merasakan sukacita ketika kita mengalami masalah, karena Yesuslah sumber kebahagiaan, sukacita, dan hanya Dia yang bisa memberi jalan keluar bagi setiap kesukaran hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, sering kami mencari kebahagiaan di luar Engkau, dan hanya kebahagiaan semu yang kami dapat. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami bahwa hanya di dalam Engkau saja ada kebahagiaan yang sejati, juga damai dan ketentraman hati, karena semua itu hanya dari-Mu sajalah asalnya. Amin.